Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan mari kita lanjutkan cerita dari Alien Trilogy. Merujuk pada urutan timeline-nya, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan film pertama Alien yang dirilis pada tahun 1979 atau yang biasa dikenal dengan Alien The Eighth Passenger. Pada tahun 2122, sebuah pesawat komersil milik Weyland Corporation sedang dalam perjalanan dari sistem bintang Epsilon Reticuli menuju planet Bumi. Pesawat bernama USS Nostromo ini adalah sebuah pesawat kargo yang bertugas untuk mengirimkan biji tambang serta kilang minyak yang berasal dari koloni luar. Intinya, pada tahun ini manusia telah berhasil mengembangkan koloni ke berbagai planet berbeda, termasuk dengan planet bernama Tedus yang berada di sistem bintang Epsilon Reticuli. Nostromo mengangkut 7 anggota kru dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan pesawat sama seperti Covenant yang juga disebut dengan Mother. Pada satu momen, Mother membangunkan para kru yang sedang tidur di dalam tabung Seroslip. Mereka kemudian berkumpul di ruang makan untuk mengisi perut masing-masing. Kepala engineer bernama Parker serta ahli teknisi bernama Brad memanfaatkan kesempatan ini untuk mendiskusikan sistem bonus yang mereka anggap tidak adil. Sebab mereka dibayar lebih rendah jika dibandingkan dengan kru lainnya. Namun sebelum bisa melakukan percakapan lebih luas, Dallas yang merupakan kapten pesawat tiba-tiba mendapat panggilan dari Mother yang memintanya untuk memberi penilaian pada situasi mereka saat ini. Ketika kru lainnya masuk ke anjungan pesawat guna bersiap melakukan pendaratan, mereka pun baru menyadari kalau pesawat sebenarnya belum mencapai bumi. Tentunya ini merupakan pertanyaan besar tentang mengapa Mother membangunkan mereka jika faktanya mereka belum mencapai tujuan. Terlebih setelah sang navigator bernama Lambert sadar kalau saat ini mereka malah sedang berada di sistem bintang Zeta 2 Reticuli yang berjarak 39 tahun cahaya dari bumi. Tidak lama kemudian, Dallas akhirnya menginformasikan kalau Mother telah dengan sengaja mengubah jalur tujuan pesawat karena menerima sebuah sinyal misterius yang selalu berulang setiap 12 detik. Sehingga tujuan Mother membangunkan para kru adalah untuk melakukan penyelidikan pada sinyal tersebut. Mendengar itu, Parker sempat mengajukan protes karena pada dasarnya mereka bukanlah tim penyelamat. Dan penyelidikan ini akan menjadi sebuah kerja ekstra yang sudah sepantasnya untuk mendapatkan kompensasi tambahan. Petugas sains yang bernama As kemudian menegaskan bahwa sesuai dengan kontrak perusahaan, di mana jika para kru mendeteksi sinyal yang mengandung unsur kehidupan cerdas asing, maka mereka diwajibkan untuk melakukan penyelidikan. Semua bentuk pembangkangan dan ketidakpatuhan akan dihukum dengan hilangnya jumlah gaji yang akan diterima. Ungkapan itu seketika membuat Parker berubah pikiran dan menjadi lebih kooperatif dengan tugas yang diberikan. Semua kru kemudian berkumpul di anjungan untuk memeriksa sinyal misterius yang terdengar cukup aneh dan sangat tidak wajar. Lambert dengan cepat menemukan kalau suara tersebut sebenarnya berasal dari sebuah planetoid yang disebut sebagai Acheron LV-426. Segera setelah mendekati orbit planet itu, anjungan utama Nostromo melakukan pemisahan dengan bagian kargo demi mempermudah mereka melakukan pendaratan. Sayangnya proses pendaratan tidak berjalan cukup baik karena debu di planet itu tanpa sengaja masuk ke dalam saluran mesin yang memicu terbakarnya arus listrik pada sebagian sistem elektronik. Dan karena untuk melakukan perbaikan dibutuhkan waktu yang cukup lama serta tidak lama lagi matahari akan terbit, Dallas, Kane, dan juga Lambert memutuskan untuk lebih dulu pergi menuju sumber sinyal yang berjarak 2 km dari lokasi mereka. As yang memantau di ruang monitor kemudian memberitahu Ripley kalau Mother belum memecahkan kode sinyal misterius yang telah mereka terima. Sehingga Ripley mengajukan diri untuk memecahkan kode tersebut secara manual. Di luar pesawat, tim yang berjalan di antara bebatuan akhirnya menemukan kalau sumber sinyal misterius yang mereka terima sebenarnya berasal dari sebuah pesawat asing yang memiliki bentuk mirip seperti tapal kuda. Memasuki pesawat itu yang juga seketika membuat komunikasi dengan Nostromo terputus, tim menyusuri lorong panjang dengan dinding bertekstur seperti tulang. Mereka kemudian tiba di sebuah ruangan dengan mayat makhluk asing yang terlihat sedang duduk di sebuah kursi besar. Yang mana kita tahu kalau ruangan ini sebenarnya adalah anjungan dari pesawat The Engineer.
Pemeriksaan awal pada tubuh makhluk itu ditemukan luka pada bagian dada dengan kondisi tulang rusuk yang bengkok keluar seolah-olah ada sesuatu yang meledak dari dalam. Sementara itu, Ripley yang melakukan analisis akhirnya memahami kalau sinyal yang mereka terima bukanlah sebuah sinyal SOS, melainkan transmisi peringatan akan adanya bahaya. Menyadari hal ini, Ripley berencana mengejar tim eksplorasi guna memberitahukan temuannya. Namun dia kemudian ditahan oleh Ash yang meyakini kalau tim di luar sebenarnya sudah menemukan kebenaran akan sinyal tersebut. Kembali ke pesawat alien, Kane yang tertarik dengan sebuah lubang besar di lantai lantas memutuskan untuk masuk dan melakukan pemeriksaan. Di sana dia menemukan ruangan besar seperti tabung yang terbagi menjadi beberapa bagian serta cekungan. Pada lantai dasarnya, Kane melihat ada ribuan benda kasar menyerupai telur dengan cahaya aneh serta kabut yang menutupinya. Sempat tersandung ke area yang lebih rendah, Kane tetap bergerak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga dia menyadari kalau di dalam telur-telur itu ada semacam makhluk asing yang bergerak di dalamnya. Dan ketika Kane melihat lebih dekat, tiba-tiba telur itu terbuka dan seekor makhluk melompat ke wajahnya. Dallas bersama Lambert lantas membawa tubuh Kane yang sedang tidak sadarkan diri untuk segera kembali ke Nostromo. Pada awalnya, mereka tertahan di depan pintu airlock karena Ripley menolak kedatangan mereka setelah menyadari kalau di wajah Kane ada satu makhluk asing yang sedang menempel. Di mana dalam protokol yang ditetapkan dengan kasus seperti ini, Kane seharusnya lebih dulu melakukan karantina selama 24 jam sebelum bisa kembali masuk ke dalam pesawat. Namun, perdebatan mereka tidak berlangsung lama setelah Ash memutuskan untuk mengabaikan larangan Ripley dan segera membawa Kane masuk ke dalam ruangan medis. Terlihat kalau makhluk itu mampu merusak helm pelindung Kane dan kini menempel erat ke wajahnya. Bahkan yang lebih aneh, meski mulut Kane tersumpal dan ekor makhluk tersebut melilit lehernya, nyatanya Kane masih bisa bernafas dengan cukup normal. Pada awalnya, Ash mencoba untuk melepaskannya, namun makhluk itu bereaksi dengan melilit lebih erat leher Kane yang tentunya akan berbahaya jika dilanjutkan. Tidak memiliki pilihan lain, Ash kemudian beralih cara dengan berusaha memotong makhluk tersebut. Namun tindakan ini justru membuat makhluk itu mengeluarkan cairan asam yang secara perlahan mulai merusak lantai. Beruntung cairan asam itu kemudian menjadi netral tepat setelah melubangi 2 dek pesawat. Menandakan kalau makhluk asing ini memiliki mekanisme pertahanan diri yang sangat luar biasa dan harus sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Segera setelah itu, Dallas memerintahkan semua kru agar segera kembali ke pos mereka masing-masing dan membiarkan Kane yang sedang koma mendapatkan perawatan. Ash yang sedang mengumpulkan data mengenai makhluk itu tiba-tiba dihampiri oleh Ripley yang berusaha mengonfrontasinya mengenai keputusan membiarkan Kane masuk ke dalam pesawat. Karena tentunya tindakan tersebut telah mengabaikan undang-undang mengenai peraturan karantina dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang petugas sains. Ash membela diri dengan menyatakan kalau dia melakukan itu hanya semata karena kepeduliannya terhadap keselamatan Kane. Setelah adu argumen itu, keduanya pergi meninggalkan ruangan medis. Hingga beberapa waktu kemudian, Ash dengan panik memanggil Dallas karena sesuatu telah terjadi pada Kane. Makhluk yang sebelumnya menempel di wajah, kini tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya. Segera Dallas, Ripley, serta Ash yang melakukan pencarian, pada akhirnya menemukan makhluk itu jatuh dari kompartemen atas dengan kondisi sudah mati. Ripley yang takut kalau mayat makhluk ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya, lantas beringinan untuk membuangnya. Namun tindakan itu ditahan oleh Ash, mengklaim kalau keunikan dari spesies ini bisa mereka bawa ke bumi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dallas sebenarnya memiliki sentimen yang sama dengan Ripley, namun pada akhirnya dia lebih memilih untuk mengikuti keinginan Ash. Ripley yang kecewa dengan keputusan tersebut berusaha untuk merubah pemikiran Dallas dengan mempertanyakan apakah Dallas pernah bekerja dengan Ash sebelumnya. Terungkap bahwa sebenarnya Dallas selalu melakukan perjalanan dengan petugas sains yang sama. Akan tetapi, 2 minggu sebelum Nostromo meninggalkan dermaga Tedus, tiba-tiba orang tersebut digantikan dengan sosok Ash. Dallas tidak pernah tahu alasan dibalik pergantian tersebut. Namun yang pasti, keberadaan Ash di Nostromo adalah perintah langsung dari Wayland Corporation. Ini juga sekaligus menegaskan bahwa Ash memiliki keputusan akhir mengenai segala hal yang berkaitan dengan divisi sains perusahaan.
Pada saat yang sama, Brad serta Parker mengabarkan kalau pesawat sudah bisa diterbangkan, meski ada beberapa bagian lain yang perlu diperbaiki. Sehingga dengan adanya kabar itu, Dallas tidak mau membuang banyak waktu lagi untuk segera pergi meninggalkan planet ini. Setelah terhubung kembali dengan kargo di orbit, para kru yang berkumpul di ruang makan mulai menyatakan argumennya masing-masing mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Kane. Lambert yang menghitung kalau perjalanan menuju bumi membutuhkan waktu 10 bulan, lantas membuat Dallas memutuskan agar semua kru kembali ke tabung Zero Sleep. Di saat yang sama, As tiba-tiba mengabarkan kalau Kane telah terbangun dan secara ajaib dia sama sekali tidak memiliki luka apapun. Dan karena saat itu Ken mengaku sedang kelaparan, kru segera mengantarnya ke ruang makan untuk sekalian mengisi perut masing-masing sebelum mereka kembali tidur ke dalam tabung Zero Sleep. Pada awalnya semua terlihat baik-baik saja, hingga ketika Ken mulai mengunyah, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Ken mulai terlihat seperti tersedak sebelum kemudian mulai mengejang hingga keluarlah sesosok alien dari dalam tubuhnya. Sebuah kepala kecil seukuran kepalan tangan pria muncul dari dalam dada Ken. Parker sempat berniat membunuh makhluk itu dengan pisau, namun As serta Dallas segera menghentikannya. Karena mereka belum tahu apakah makhluk itu juga memiliki darah asam yang bisa merusak lantai pesawat. Setelah memekik dengan keras, makhluk tersebut kemudian bergerak cepat dan menghilang dari ruangan medis. Semua orang tercengang dengan kengerian yang baru saja muncul. Dan setelah mereka menyempatkan diri untuk lebih dulu melakukan pemakaman singkat kepada Kane, para anggota kru kemudian dibagi menjadi 2 tim guna mencari serta menangkap alien tersebut. Brad merakit senjata khusus dengan ujung tombak yang dialiri listrik, sementara As merubah sensor internal pesawat menjadi semacam alat pelacak yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan si alien. Berikutnya, Parker, Brad, serta Ripley yang menyelidiki salah satu dek bawah menemukan adanya gangguan listrik meski perbaikan sebenarnya telah selesai. Di sana, mereka juga mendapati ada sesuatu yang bersembunyi di pojok lemari. Dan ketika didekati, tiba-tiba ternyata itu hanyalah kucing milik kru yang bernama Jones. Dan dikhawatirkan kalau Jones akan bisa mengganggu sensor pesawat, Brad kemudian pergi untuk menangkap si kucing. Hingga sampai pada satu ruangan dan Brad sedang berusaha membujuk Jones keluar, tiba-tiba dia diserang oleh si alien yang kini telah tumbuh besar dengan sangat cepat. Parker serta Ripley hanya bisa memastikan kalau makhluk itu menyeret Brad melalui saluran udara. Sehingga temuan itu pun membuat semua orang menyadari kalau si alien menggunakan saluran udara untuk bergerak ke berbagai ruangan. Namun dengan ini juga mereka bisa memancing si alien untuk bergerak menuju pintu airlock lalu membuangnya keluar angkasa. As mengusulkan untuk menggunakan penyembur api sebagai alat melawan si alien. Karena pada dasarnya, api adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh kebanyakan binatang. Dallas kemudian pergi memasuki konsol Mother guna membuat evaluasi komputer mengenai prosedur yang akan mereka lakukan untuk menyingkirkan si alien tersebut. Namun sayangnya, Mother tidak bisa memberi saran maupun memperkirakan kemungkinan apapun karena tidak memiliki data yang cukup mengenai makhluk itu. Segera setelahnya semua kru bersiap pada posisi masing-masing. Ripley menjaga tombol kunci utama, As bersiaga pada prosedur dekompresi, sementara Parker serta Lambert memposisikan diri untuk bisa menyemburkan api ke dalam saluran udara. Sedangkan Dallas mulai merangkak ke dalam saluran itu guna memancing kedatangan si alien. Lambert yang memantau pada ruangan sensor dan menangkap pergerakan si alien lantas meminta Dallas untuk segera keluar dari sana. Sayangnya, karena Dallas pergi terlalu dalam, dia tidak memiliki banyak waktu untuk bisa keluar. Yang pada akhirnya Dallas pun menjadi korban berikutnya. Parker yang melakukan pencarian hanya bisa menemukan penyembur api milik Dallas, sehingga diasumsikan kalau Dallas telah tewas meski tubuhnya tidak ditemukan. Ripley kemudian menyarankan jika mereka tidak memiliki ide lain yang lebih baik, maka mereka harus tetap melanjutkan rencana sebelumnya untuk mengeluarkan si alien dari pesawat.
Saran itu sempat mendapat tentangan dari Lambert yang lebih memilih untuk meninggalkan Nostromo menggunakan pesawat pendaratan. Namun, Parker menentang gagasan Lambert karena pesawat pendaratan hanya bisa menampung 3 penumpang. Sehingga satu-satunya jalan yang bisa mereka lakukan adalah dengan tetap melanjutkan rencana awal. Ripley kemudian mengakses ruangan server guna mencari jawaban tentang mengapa Mother tidak bisa memberi arahan bagaimana cara menyingkirkan si alien. Namun, Mother hanya mengatakan kalau tindakan ini merujuk pada peristiwa khusus 937 yang hanya dimaksudkan untuk dibaca oleh petugas sains. Merasa penasaran, Ripley menggunakan perintah darurat untuk memaksa Mother menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perintah khusus 937. Yang kemudian terungkap kalau pesawat Nostromo telah dengan sengaja dialihkan ke koordinat baru untuk menyelidiki dan mengumpulkan spesimen apapun yang ditemukan. Bahkan, kini prioritas utama petugas sains adalah membawa organisme itu kembali ke bumi untuk dilakukan penelitian. Dan pertimbangan lain yang bersifat sekunder, petugas sains juga diizinkan untuk mengorbankan semua kru jika hal itu memang diperlukan. Temuan ini tentu mengejutkan bagi Ripley, namun sebelum dia bisa mengabari hal itu kepada yang lain, Ash tiba-tiba muncul di ruangan dan mengatakan kalau semuanya bisa dijelaskan. Ripley yang marah sempat berusaha menyerang, namun Ash yang secara aneh memiliki darah putih langsung mengunci pintu dan berbalik menyerang Ripley untuk berusaha membunuhnya. Beruntung tidak lama kemudian, Parker dan Lambert tiba di ruangan untuk berusaha memisahkan keduanya. Namun karena cukup kesulitan, Parker lantas menggunakan APAR untuk menjatuhkan Ash. Dan disinilah akhirnya terungkap kalau Ash sebenarnya adalah sebuah android. Kru kemudian membawa tubuh Ash ke atas meja untuk berusaha menghidupkan kepalanya demi mendapatkan informasi yang diperlukan. Mengungkapkan kalau selain mendapatkan tugas untuk membawa organisme asing kembali ke bumi, Ash juga secara diam-diam mulai mengagumi alien tersebut dan menganggapnya sebagai makhluk paling sempurna. Ash bahkan mengejek para kru yang dianggap tidak memiliki kesempatan untuk bisa melawan makhluk tersebut. Ripley yang marah lantas memukul kepala Ash lalu disambut oleh Parker yang membakar habis robot itu. Ketika kru yang tersisa lantas memutuskan untuk mengikuti saran dari Lambert sebelumnya. Mereka mulai mengatur Nostromo untuk melakukan penghancuran diri lalu bersiap pergi menggunakan pesawat pendaratan. Dengan harapan agar nantinya si alien akan mati bersama meledaknya Nostromo. Sementara Ripley bersama Jones mempersiapkan pesawat, Parker serta Lambert pergi ke ruangan lain guna mengumpulkan cairan pendingin yang berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan di dalam pesawat pendaratan. Sayangnya, di sana mereka justru berhadapan dengan si alien yang dengan cepat membunuh keduanya. Hal terakhir yang bisa didengar Ripley dari intercom adalah suara Lambert yang menangis terisak dan menjerit ketakutan sebelum kemudian diikuti dengan keheningan. Ripley yang melakukan pencarian di ruang penyimpanan hanya menemukan tubuh kedua rekannya itu telah bersimbah darah dan tergeletak tak bernyawa. Dalam keterkejutan luar biasa, Ripley yang berlari menuju pesawat pendaratan menemukan mekanisme penghancuran diri Nostromo dan dengan cepat menyelesaikan seluruh prosedur untuk mengaktifkannya. Segera suara Mother mengumumkan bahwa mekanisme penghancuran diri telah diaktifkan dan Nostromo akan meledak dalam 10 menit ke depan. Segera setelah sempat mengambil jalan memutar untuk menghindari si alien, Ripley membawa Jones berlari ke pesawat pendaratan dan memulai prosedur peluncuran. Tepat 30 detik sebelum Nostromo akhirnya meledak bersama kilang minyak yang ada di dalam kargonya. 27, 26, 12, 11. Merasa lega telah selamat dari ancaman si alien, Ripley segera bergegas untuk menyiapkan pod Cyroslip dalam perjalanannya menuju ke bumi. Namun tanpa diduga, ternyata si alien juga ikut masuk ke dalam pesawat pendaratan. Dengan hati-hati, Ripley mengenakan pakaian EV suit lalu mempersenjatai dirinya menggunakan sebuah pistol tombak. Ripley memanfaatkan serangkaian ventilasi udara untuk mengetahui lokasi makhluk tersebut. Namun si alien mampu bergerak dengan sangat cepat hingga membuat Ripley baru menyadari kalau makhluk itu kini berdiri di sampingnya.
Sembari berteriak ketakutan, Ripley membuka pintu airlock pesawat yang seketika menghempaskan si alien keluar angkasa. Segera Ripley menyalakan mesin pesawat yang pada akhirnya berhasil membakar dan membunuh si alien untuk yang terakhir kalinya. Selanjutnya, Ripley mencatat entry log terakhir yang menyatakan bahwa pesawat Nostromo telah hancur bersama dengan para kru yang ada di dalamnya. Ripley keluar sebagai yang terakhir selamat dari Nostromo dan tidur lelap di dalam pod Zero Sleep untuk perjalanannya kembali ke bumi. Pada dasarnya, beberapa minggu sebelum Nostromo meninggalkan dermaga Tedus, Weyland Corporation sebenarnya telah mendeteksi adanya sinyal misterius yang datang dari Acheron LV-426. Untuk itu, perusahaan dengan sengaja mengganti petugas sains selama Nostromo dengan petugas baru bernama As yang memiliki misi untuk membawa spesimen apapun yang ditemukan di Acheron LV-426. Weyland Corporation dengan sengaja merahasiakan misi ini dari para awak pesawat Nostromo. Hingga ketika kru tertidur di dalam pod Zero Sleep, barulah Weyland Corporation mengirim program baru kepada Mother untuk merubah tujuan Nostromo yang awalnya menuju ke bumi, kini menjadi menuju ke Zeta 2 Reticuli. Lokasi pendaratan Nostromo sendiri bisa dibilang cukup dekat dengan lokasi pendaratan Prometheus. Hanya saja jika Prometheus mendarat di bulan yang bernama LV-223, Nostromo mendarat di sebuah planetoid yang bernama Acheron LV-426 yang sama-sama mengorbit planet Kalpamos. Dan faktanya, Weyland Corporation sebenarnya mengetahui tentang insiden yang terjadi pada Prometheus maupun Covenant. Hanya saja mereka memilih untuk merahasiakan kejadian itu dan mengklaim kalau kedua pesawat tersebut hanya menghilang secara misterius. Sehingga dengan adanya fakta ini, wajar jika kru Nostromo sama sekali tidak mengetahui tentang apa yang sedang mereka hadapi. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh film Alien 1979. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.